soal-soal yang kemarin teman-teman semua kirim request. Kemarin kebetulan banget tanggal 17 Juni 2020, tepatnya hari Rabu, saya open request semua soal yang teman-teman ingin tanyakan, mulai dari TPS UTBK atau juga semua soal-soal seleksi PTN, baik SIMAK UI, UTU UGM, dan lain sebagainya yang berbau dengan seleksi mandiri PTN. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa banget kirim ke akun saya, nomor WhatsApp atau nomor Instagram yang ada di sini. Oke, jangan lupa juga teman-teman semua untuk subscribe channel ini karena bakal ada banyak video-video terbaru yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Ready for the excellent future? Jangan lupa subscribe. Oke, nomor 13 guys. Di sini ada dua buah bilangan. Bila dikalikan akan menghasilkan bilangan negatif ganjil, dan jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan positif genap. Dan apakah yang dihasilkan jika pangkat 2 kedua bilangan itu dijumlahkan? Oke, di sini kata kunci yang paling awal kita pengen analisis adalah tentang bilangan negatif ganjil. Oke, kalau pengen mendapatkan nilai ganjil pasti dong perkaliannya itu adalah misalnya X kali Y. Kita misalin bilangan pertama X, bilangan kedua adalah Y. X kali Y, kalau hasil mau ganjil adalah bilangan ganjil dikali juga dengan bilangan ganjil. Itu doang teman-teman syaratnya. Kalau mau dapat ganjil, ganjil kali ganjil. Nah, tapi ada clue yang lain. Di sini dia minta negatif ganjil. Berarti kalau mau hasilnya negatif, berarti salah satu ada yang positif dong. Satu negatif, satu juga positif. Nah, oke, misal kita buat permisalan teman-teman semua. X kali Y, misalnya bilangan pertama saya tulis min 1. Ini hanya permisalan doang ya. Dikali sama 3. Nah, hasilnya adalah minus 3. Cocok ya untuk clue pertama. Nah, sekarang kita samain sama clue kedua. Jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan positif genap. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah positif genap. Oke, sekarang kita uji coba nih kawan-kawan. X tambah Y. Apakah benar min 1 ditambah dengan 3 hasilnya adalah positif genap? Oh, ternyata benar ya. Min 1 tambah 3 hasilnya adalah 2. Cocok. Positif genap. Oke. Sekarang, nah ini masih pakai permisalan. Min 1 sama 3. Nah, kita coba sekarang. Jika pangkat 2 kedua bilangan itu jumlahkan. Pertama kita pangkatin 2 lalu dijumlahkan. Kita tulis sesimpel ini. X kuadrat ditambah sama Y kuadrat. Kita masukin. X kuadratnya min 1 kuadrat ditambah sama 3 kuadrat. Oke, mungkin teman-teman akan dapat 1 ditambah sama 9. Hasilnya adalah 10. Oke, di sini menandakan adalah 10 bentuknya positif. Artinya 10 bilangan genap yang positif. Jadi itu ya teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah bilangan positif genap, yaitu opsi yang B. Oke, untuk 14. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Dari pernyataan di bawah ini ada beberapa pernyataan teman-teman semua. Jadi kuncinya adalah kita disuruh mencari jawaban dari pertanyaan di sini. Kira-kira dari 4 pernyataan ini apakah semuanya bisa dipakai untuk memenuhi jawaban A dan B atau tidak sama sekali atau bahkan hanya beberapa saja. Oke, kita coba analisis satu persatu ya. Misal, jika yang paling pertama adalah A tambah B menghasilkan nilai ganjil. Oke, kalau mau menghasilkan nilai ganjil, teman-teman semua pasti bisa pakai bilangan ganjil ataupun genap ya. Kata kunci di sini adalah bilangan bulat. A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada yang positif, bisa juga negatif. Oke. Semua bilangan dari 1 sampai dengan tahingga atau min tahingga sampai dengan min 1 itu termasuk bilangan bulat. Coba, di sini dia bilang pertambahannya bilangan ganjil. Oke, berarti bebas dong. Bisa ganjil ditambah sama bilangan genap, ya kan? Atau sebaliknya, genap ditambah sama ganjil. Karena syarat itu aja, supaya nilainya harus bilangan ganjil. Nah, ini untuk opsi yang pertama. Nah, jika opsi pertama bisa kepakai, opsi kedua itu otomatis bisa kepakai. Karena penjumlahan sama pengurangan nggak berbeda jauh nilainya. Hanya berubah tanda saja. Nah, jika kita pengen dapat nilai ganjil kurang genap atau genap kurang ganjil juga pasti nilainya ganjil. Nah, ini mereka saling berhubungan. Kalau nanti pernyataan 1 bisa dipakai, pernyataan 2 juga bisa dipakai. Nah, sekarang kita uji pernyataan 3 dan 4. Nah, ini perkalian sekarang 3 dan 4. A dikali B hasilnya harus ganjil. Kalau A dikali B harus ganjil, biasanya ya nilainya ganjil udah pasti bilangan ganjil dikali ganjil doang. Tuh, entah negatif ganjil kali negatif ganjil atau positif ganjil kali positif ganjil atau berbeda tanda, itu udah otomatis pasti hasilnya ganjil. Sekarang yang A dibagi B juga harus nilainya ganjil.
Oke, kalau mau hasilnya ganjil, udah pasti nanti ganjil dibagi ganjil aja. Nah, jadi untuk perkalian dan pembagian mereka saling berhubungan satu sama lain. Itu. Nah, ini mereka berhubungan nih. Antara yang ini nih, 3 dan 4, 1 dan 2 juga saling berhubungan. Nah, sekarang coba kita korelasikan antara penjumlahan pengurangan dengan perkalian dan pembagian. Misalnya, ganjil sama ganjil kita masukin di sini. Apakah bisa dipakai? Oh, nggak bisa. Oke, karena perkalian sama pembagian nggak bisa dihubungin sama penjumlahan dan pengurangan. Pun sama untuk hasil yang ini. Misalnya ganjil sama genap. Kita pakai untuk pembagian. Bilangan genap dibagi bilangan ganjil, hasilnya pasti genap. Bilangan ganjil dibagi genap juga pasti genap. Oh, mereka nggak bisa berhubungan sama sekali. Berarti untuk yang soal 14 nih, maksimal banget yang bisa dipakai pernyataannya berapa? Cuman 2. Antara 1 dan 2 saja nih sepaket, atau 2 dan 3, atau 3 dan 4 aja. Nah, cuman 2 doang, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang bisa, tapi lebih nggak boleh. Oke, jadi maksimal cuma 2. Nah, sekarang 15. Terdapat 10 buah lampu, 5 menyala dan 5 mati. Dalam setiap giliran, Anda harus memilih 3 lampu untuk dinyalakan atau dimatikan. Berapa minimal giliran yang dibutuhkan untuk membuat semua lampu menyala? Oke, sebenarnya ini soal yang paling simple banget. Nih, dari 10 buah lampu, setengahnya dibuat menyala. Setengahnya lagi dibuat mati. Dalam setiap giliran, Anda harus memilih 3 lampu. Nih, paling sedikit adalah 3 lampu untuk dinyalakan atau dimatikan. Itu kata kunci. Berapa minimal giliran dibutuhkan? Dari sini teman-teman jelas ya. Dia bilang 3 lampu dinyalakan atau dimatikan. Bayangin, dari 5 yang on atau off, nah, dia hanya butuh berapa? 3 aja yang bisa di-on atau di-offin. Artinya, jumlah 3 lampu ini yang paling minimal. Sebenarnya dengan sendirinya dari soal ini sudah memunculkan jawaban. Di sini hanya mengecoh aja teman-teman. Gitu ya. Jadi don't worry. Jawaban yang B. Oke, 16. Jika n merupakan bilangan bulat dan 10 lebih kecil daripada n lebih kecil daripada 15, berapakah nilai n? Oke, di sini teman-teman, kita ingin menjawab seperti biasa. Manakah pernyataan yang cocok untuk menjawab dari soal ini? Oke, pertama kita coba bikin garis bilangannya dulu. Di situ dia bilang dari 10 lebih kecil dari n, lebih kecil dari 15. Artinya himpunan penyelesaian dimulai dari berapa? 11, lalu 12, lalu 13, sampai dengan 14. Nah, sekarang kita uji coba satu-satu pernyataannya. Pernyataan 1. N merupakan faktor dari 143. Apakah benar si N adalah faktor dari 143? Kita coba ya. 143 apakah bisa dibagi dengan salah satu bilangan yang ada di sini? Bisa dong. Dibagi berapa? Dibagi 11. Nah, 143 bisa dibagi sama 11. Hasilnya adalah 13. Nah, berarti pernyataan 1 cukup ya teman-teman untuk menjawab. 1 doang aja cukup ini. Sekarang kita uji pernyataan 2. N merupakan faktor dari 187. Sama kita uji coba lagi. 187 apakah bisa dibagi dengan salah satu bilangan yang ada di sini? Oh, lagi-lagi dia bisa dibagi sama 11. 187 dibagi 11, hasilnya juga 17. Nah, 2 juga bisa menjawab. Nah, jadi di sini jawabannya 1 saja cukup, 2 saja cukup. Berarti jawaban yang cocok di sini yang D. 1 saja cocok. 1 cukup, 2 cukup. Hanya pilih salah satu aja. Jadi yang D ya. Oke teman-teman semua, jika teman-teman semua terbantu dengan video ini, silahkan bisa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.